Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Inna a'tainaka al-kawthar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, yang telah memberikan kepadamu dan kepada umatmu al-kawthar, nikmat yang begitu banyak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ada sekitar 16 tafsiran ulama makna dari kata al-kawthar. Tapi yang paling sering kita dengarkan adalah al-kawthar, nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmat tersebut adalah Telaga Kautsar, tempat perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merindu dengan Nabi? Siapa yang ingin menyampaikan kepada Nabi tentang kondisi umat ini? Mau'iduna, Nabi pernah mengatakan, tempat perjumpaanku dengan kalian bukan di dunia. Mau'idi ma'akum indal haud. Akan tetapi tempat perjumpaanku dengan umatku adalah di Telaga Kautsar. Ada apa dengan Telaga Kautsar? Seperti apa gambarannya? Salah satu menjadi pembahasan kita insyaallah pada subuh hari ini. Agar ini semakin membuat kita bangga dengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli lirabbika wanhar. Maka sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak, maka tegakkan salat. Fasalli. Bagi yang belajar bahasa Arab, al-fa di sini menunjukkan fa'ut ta'ti, segeralah menegakkan salat. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang membenci Muhammad, mereka yang akan terputus. Akhwat iman sallallahu alaihi wasallam, mengingat waktu kita yang sangat terbatas, pada surah ini ada 4 ibrah, pelajaran yang Al-Faqih ingin sampaikan dari surah yang mulia ini. Tapi sebelumnya kita sedikit berbicara tentang surah Al-Kautsar. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, dan ini sudah pernah kita sampaikan di majelis ini, ada 3 surah di dalam Al-Quran, aqsaru surah yang di Al-Quran, yang merupakan surah yang paling pendek dan terpendek di dalam Al-Quran. Masih ingat surah apa yang terpendek di dalam Al-Quran? Al-Kautsar, ya, yang kita tadabburi hari ini. Kemudian Al-Ikhlas, tidak. Al-Asr, Masya Allah. 2, satu lagi. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Mohon diingat dari 114 surah di dalam Al-Quran, ada 3 surah yang paling pendek. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Yang kedua adalah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini juga sudah kita tadabbur di pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah surah yang paling pendek, surah Al-Asr. Kenapa 3 surah ini?
Karena 3 surah ini jamaah rahmat Allah adalah 3 surah yang hanya terdiri dari 3 ayat. Adapun tadi Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Selain 3 surah ini, jamaah rahmat semuanya di atas 3 ayat. Dan yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Salah satu dari as-sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Kautsar memiliki beberapa nama. Yang paling masyhur sering kita dengar adalah Al-Kautsar yang berarti nikmat yang begitu banyak. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada sekitar 16 makna dari kalimat atau kata Al-Kautsar ini. Kemudian nama lain dari surah ini jemaah rahmat Allah adalah A'tainakal Kautsar. Sebagaimana di antara nama yang sering disebutkan untuk surah ini adalah An-Nahl. Surah An-Nahl yang berarti menyembelih atau kurban yang terdapat di ayat kedua dari surah ini, fashalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar, Al-Haqqumut Takatsur, Inna a'tainakal Kautsar, salah satu dari surah-surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua surah yang turun kepada Nabi sebelum hijrahnya Nabi, maka itu disebut dengan Makkiyah. Surah yang merupakan surah ke-108 dalam urutan mushaf. Jadi kalau dilihat urutan mushafnya, surah Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal Kautsar, merupakan surah yang ke-108 sebelum surah Al-Kafirun yang sudah kita bahas. Adapun urutan turunnya, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Surah ini diturunkan Allah di urutan ke-15. Jadi kalau urutannya di Quran adalah surah yang ke-90, namun ternyata Masya Allah urutan turun surah ini ke-15 Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti surah ini termasuk yang pertama-tama diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih ada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Walau ada juga yang mengatakan bahwa surah ini adalah Madaniyah, diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Memang bisa begitu Ustaz. Nah, di antara penjelasan ulama-ulama kita, di antara surah-surah itu ada yang diturunkan 2 kali ternyata. Diturunkan di Mekah untuk meneguhkan, menguatkan Nabi saat itu, sebagaimana kembali diturunkan di Madinah. Salah satu atau di antara surah yang diturunkan di Mekah tapi juga diturunkan di Madinah, di antaranya kata ulama seperti surah An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada riwayat menyebutkan bahwa surah ini turun jemaah rahmat Allah setelah wafatnya putra Nabi yang terakhir. Nabi itu punya 3 putra, 4 putri. Dari semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu hanya punya keturunan dari 2 wanita mulia. Satu, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang tidak pernah tergantikan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati Rasulullah. Yang kedua, Nabi itu punya keturunan dari Maria Al-Qibtiyah. Semua putra Nabi itu wafat di Mekah kecuali Ibrahim. Abdullah meninggal masih kecil di Mekah. Qasim, putra pertama Nabi, juga meninggal di kota Mekah ketika beliau masih kecil. Dan yang ketiga adalah Ibrahim, yang ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, yang ketika dia wafat, Rasulullah SAW menggendong putranya Ibrahim, lalu beliau kemudian berlinang air mata. Umar bin Khattab melihat kejadian ini mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau Rasulullah juga menangis ketika kehilangan?" Qala ya Umar, wahai Umar, innal ayna tadma, sesungguhnya mata itu akan berlinang ketika sedih, wa innal qalba la yahzan,
dan hati itu tabiat manusia yang akan bersedih ketika kehilangan sesuatu yang dicintainya. Wala naqulu illa ma yurdillah, tetapi kita tidak akan mengucapkan kecuali yang dicintai disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafatnya putra Nabi Ibrahim, jemaah rahmat Allah, sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir di Madinah kemudian mengatakan inna Muhammadan abtar. Semua putra keturunan Nabi Muhammad yang itu sudah wafat, maka nasab keturunan Muhammad itu akan terputus. Ucapan mereka ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah seorang nabi dan rasul, tapi beliau juga manusia. Yang kalau mendengarkan ucapan perkataan orang itu akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Mendengarkan ucapan istihza, olok-olok dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik, ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, dan saat itulah Allah turunkan surah ini. Salah satu sahabat yang ada di samping Nabi ketika surah ini turun adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba Nabi tertunduk, bergetar, berkeringat, dan kalau sudah seperti itu menunjukkan biasanya ada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunduk, Nabi bergetar, lalu tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya setelah lama terdiam, berkeringat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, lalu tersenyum dan mengatakan laqad unzilat, baru saja Allah turunkan ayat kepada saya, berita gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ya Rasul? Dibacalah surah ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan semoga subuh hari ini juga menjadi berita gembira bagi kita. Kalau di antara jamaah ada yang sedang mendapatkan kesulitan, sedang bersedih, mudah-mudahan surah ini seperti menjadi pelipur lara bagi Nabi. Ini juga menjadi tasliyah, pelipur lara bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama dari surah ini, jemaah rahmatullah, akhwat iman sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pelajaran pertama dari surah ini, surah ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana ini juga peringatan bagi umat Rasulullah SAW. La tahzan, jangan bersedih. Jangan sampai ujian yang menimpa kita ini membuat kita lupa akan nikmat Allah yang begitu banyak. Sehingga ada orang ketika diuji oleh Allah kemudian putus asa, bahkan tidak sedikit kemudian mengakhiri hidupnya. Allahu Akbar. Ini perlu mentadabburi surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya Abdullah, wahai hamba Allah yang umat Islam, nikmat Allah itu begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Kalian bisa menghitung-hitung berapa nikmat Allah kepadanya? Tidak. Wa in ta'uddu ni'matallah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah ingatkan kepada kita, jika engkau menghitung-hitung nikmat Tuhan. Wa in ta'uddu ni'matallah. Coba perhatikan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah karuniakan keturunan kepada Allah berikan kesehatan kepada, Allah cukupkan makanmu wahai manusia, Allah cukupkan minummu, Allah berikan kau tempat tinggal. Allah wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah yang juga telah mengaruniakan kepada kita lisan dan dua bibir untuk menjelaskan apa yang kita inginkan. Wa hadainahum najdain. Sebagaimana tidak ada manusia di atas muka bumi ini kecuali Allah telah menerangkan kepadanya, menjelaskan kepada setiap manusia dua jalan an-najdain, yaitu jalan kebaikan. Sebagaimana juga Allah sudah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk mengetahui setiap jalan keburukan.
Tidak ada makhluk yang bergerak satupun. Manusia, ada berapa miliar manusia hari ini? Jin, binatang, semut di sarangnya, ikan di lautan. Kecuali kata Allah, kami yang telah menjamin rezeki setiap makhluk yang bergerak tersebut. Wa ma min dabbatin fil ardh. Tidak ada makhluk yang bergerak satupun di bumi Allah. Illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah Allah selalu menjadi pengingat dan kira bagi setiap di antara kita bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita yang kita rasakan saat ini datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Maka jangan sampai mengagungkan sesuatu yang akan memberikan nikmat yang begitu banyak ini kepada Imam Al-Qurtubi, seperti yang tadi saya katakan, teman-teman Allah, menyebutkan bahwa ada sekitar 16 makna dari kata Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad dan umat Muhammad nikmat yang begitu banyak. Di antara makna Al-Kautsar, kata ulama, Rasulullah diangkat menjadi nabi, khatamun nabiyyin, bahkan penutup risalah para nabi. Bukan cuma penutup para nabi, bahkan Allah menjadikan nabi sebagai imam anbiya, pemimpin para nabi dan rasul. Di antara tafsiran ulama, jangan tahu Al-Kautsar adalah telaga Kautsar yang Allah janjikan untuk Nabi Muhammad dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang telaga Kautsar yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang telaga Kautsar yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa gambarannya Ustaz? Kata Nabi, tuluha syahr. Panjang dari telaga Kautsar ini 1 bulan perjalanan. Alhamdulillah baru tadi malam sampai dari Makassar Jakarta itu cuma 2 jam perjalanan. Telaga Kautsar kata Nabi, tuluha syahr. Panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Wa arduha syahr. Sebagaimana luas dari telaga Kautsar yang Allah janjikan a'addallah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luasnya juga 1 bulan perjalanan. Ustaz, rebutan enggak kita nanti di telaga Kautsar untuknya? La wallah, tidak. Siapapun yang Allah takdirkan minum dari telaga Kautsar, engkau tidak akan rebutan. Kenapa? Nabi mengatakan aniyatuha. Engkau ingin tahu berapa jumlah gelas wadah tempat minum dari telaga Kautsar ini? Adadun nujumis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Seberapa nikmat orang yang minum dari telaga Kautsar ini? Bukankah manusia di padang mahsyar itu adalah manusia merasakan haus yang tidak pernah dirasakan sebelumnya? Jadi salah satu riwayat menjelaskan bahwa umat Nabi itu minum di telaga Kautsar kapan? Setelah berdiri 1 hari menunggu ketetapan Allah di padang mahsyar. 1 hari mah biasa aja, 1 hari tapi lamanya 50.000 tahun di dunia. Manusia berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan dengan kepala. Beruntunglah para pemimpin hadir hari itu, karena ia akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Beruntunglah di antara umat Muhammad yang senantiasa bersedekah, karena kata Nabi, sedekah-sedekah setiap orang beriman itu tudhillu, akan menutupinya ketika matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah merasakan lelah sebelumnya seperti lelahnya mereka di padang mahsyar. Manusia tidak pernah merasakan haus seperti hausnya mereka di telaga Kautsar. Bayangkan setelah itu
engkau akan meminum dari telaga Kautsar. Nabi mengatakan jumlah jumlah wadahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ma'uha abyadu min laban, airnya itu lebih putih dari susu. Allahu Akbar. Ahla min al-asal. Dia lebih enak, lebih nikmat dari madu murni yang pernah kalian minum. Man syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, barang siapa yang Allah karuniakan diberikan nikmat meminum dari telaga Kautsar Nabi, apa kata Nabi? Lan yadna ba'daha abada, dia tidak akan pernah lagi merasa haus setelahnya. Sebelum lanjut, sama-sama kita berdoa, Allahumma ya Allah, jadikan setiap di antara kami meminum dari telaga Kautsar Nabi. Allahumma amin. Kan kalau kita umat Nabi pasti minum, Ustaz. Tunggu dulu. Ada umat Nabi yang diusir dari telaga Kautsar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap umat Nabi itu kemudian meminum dari telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada sekelompok orang, kelihatannya umat Nabi, sepertinya tanda-tanda dalam dirinya dia ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia mendekat dari telaga Kautsar, maka tiba-tiba ia diusir oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, Tuhanku, mereka adalah umatku. Kenapa mereka diusir dari telaga Kautsar? Kata Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang tidak pernah engkau perintahkan, ucapkan apa yang tidak pernah engkau ucapkan, wahai Muhammad, menyeru manusia kepada apa yang tidak pernah engkau seru. Mendengarkan itu Nabi mengatakan suhqan, celakalah celaka mereka yang melakukan, mengajarkan, menyeru kepada apa yang tidak pernah diajarkan, diucapkan, dilakukan, diseru oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman rahimallahu wa iyyakum ajma'in, dari surah yang mulia ini. Pertama tadi bahwa surah ini mengingatkan kita akan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita semuanya. Jangan bersedih dengan ujian yang datang kepada kita. Ingat bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak. Bahkan jika kau menghitungnya, kau tidak akan pernah bisa selesai menghitung nikmat-nikmat Allah. Kenapa ini ditegaskan? Jemaah Allah, ada orang ketika diuji oleh Allah melupakan dia. Bahwa ternyata nikmat Allah yang kepada dia itu jauh lebih banyak. Baru dikasih sakit 1 bulan, lupa kalau 60 tahun lebih nikmat kesehatan itu Allah telah karuniakan kepadanya. Yang kedua, jemaah Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua dari surah yang agung ini, ada 2 ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Apa 2 ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap di antara kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang tidak terhitung. Allah perintahkan kita bersyukur, dan tidak ada orang yang mensyukuri nikmat Allah kecuali Allah akan menambahkan nikmatnya kepada hamba tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di antara ungkapan ulama bahwa syukur itu akan melanggengkan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana orang yang durhaka kufur kepada nikmat Allah, maka itu akan membuat nikmat Allah itu dicabut darinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi manusia yang telah engkau dustakan. Ada 4 nikmat pasti ditanya Allah nanti pada hari kiamat. Dari semua nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
sungguh kalian pasti akan ditanya Allah atas nikmat setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dari sekian banyak nikmat, kata Nabi, ada 4 nikmat tidak ada orang yang bergeser kakinya di hadapan Allah kecuali ia akan ditanya tentang nikmat tersebut. La tazulu qadama abdi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai Allah sudah menghisapnya, sudah menghitung-hitungnya atas 4 nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Mohon diingat baik-baik dan semoga Allah memperkenankan kita bersyukuri 4 nikmat tersebut. Apa yang pertama? An-umri fima afnah. Kita akan ditanya tentang umur kita, kemana kita habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmu yang Allah sudah karuniakan kepada mereka, kemana dia mengamalkan ilmunya. Maka seorang ulama, seorang dai, seorang ustaz, seorang alim semestinya tidak menunggu dia dibayar untuk mengajarkan ilmunya. Kenapa? Orang yang berilmu itu semakin dia sering mengajarkan ilmu, dia sedang meringankan hisab ilmunya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang bergeser kakinya di hadapan Allah sampai Allah tanya. Yang ketiga, hartanya. Dan untuk harta ini mohon maaf ada 2 pertanyaan. Satu-satunya nikmat nanti 2 pertanyaannya. Apa itu? Min aina akhadha, dari mana kau dapatkan harta ini? Riba, dari menipu, dari menjual warisan saudara, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta, mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal di atas muka bumi Allah. Setelah dicek, alhamdulillah semua hartanya didapatkan dari cara yang halal. Tunggu dulu, belum selesai hisab hartamu. Kemana kau belanjakan hartamu? Berapa banyak untuk agama Allah? Berapa banyak untuk perkara yang dicintai oleh Allah, dan berapa banyak untuk perkara yang dimurkai, dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 3. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia akan ditanya tentang jasadnya. Fisik yang Allah karuniakan kepada kita ini, kemana kita habiskan gunakan fisik kita ini. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mensyukuri 4 nikmat ini. Fisik, harta, ilmu, dan yang keempat adalah umur. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, perhatikan 2 ibadah itu yang Allah ingatkan di surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama, tegakkan salat, jaga salat yang merupakan tiang agama kita. Yang paling pertama dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diterima, kalau baik salatnya, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya itu bermasalah, salatnya tertolak, maka tertolak, maka akan pula setiap amal-amalnya. Salah satu wasiat Nabi sebelum Nabi wafatnya, menjelang Nabi wafat, suatu hari di Madinah, dan itu adalah terakhir kalinya Nabi terlihat di atas mimbar, karena setelah hari itu sahabat tak lagi pernah melihat wajah Nabi di atas mimbar. Di antara wasiat terakhir Nabi kepada umatnya, kepada kita semua, adalah wasiat Nabi akan sholat. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Bahkan salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, jamaah rahmat Allah, adalah agar ini menjadi pelajaran bagi kita umat Muhammad, menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim memohon, meminta kepada Allah agar Allah jadikan dia hamba yang menjaga salatnya dan keturunan-keturunannya. Dan saya kira setiap kita sudah menghafal ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jemaah dan Allah, jangan sampai kita sudah jaga salat, kita sudah menjadi ahli masjid, tapi kita tidak pernah mengajak, menyeru, dan sungguh-sungguh mengajak anak kita untuk datang ke masjid. Satu-satunya ibadah. Nabi tidak pernah mengatakan
ajari anakmu bersedekah berinfak di umur sekian. Enggak ada. Satu-satunya ibadah Nabi itu ajarkan, ingatkan, perintahkan kita mengajari anak kita semenjak kecil. Umur 7 tahun kata Nabi, ketika anakmu umur 7 tahun, ajarkan dia salat. Dan kalau dia umur 10 tahun, jangan rahmat Allah, kalau dia meninggalkan salat, maka pukullah dia. Walau Nabi ulama juga menjelaskan pukulan yang seperti apa, pukulan yang mendidik. Kenapa Nabi perintahkan ketika masih kecil? Coba perhatikan. Karena kalau anakmu sudah remaja, anakmu sudah kuliah, anakmu sudah kerja, tidak mudah bagimu mengajaknya menarik tangannya ke masjid. Ustaz, sepertinya sudah terlanjur. Apa yang harus kami lakukan? Sering-sering baca doa Nabi Ibrahim dalam sujud, dalam tempat di waktu-waktu mustajab, ketika turun hujan, ketika kita safar. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibadah kedua yang Allah perintahkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak setelah salat. Yang kedua adalah wanhar. Allahu Akbar. Saya tidak tahu kenapa pas banget menjelang kurban. Surah yang kita tadabburi adalah surah yang memerintahkan kita untuk berkurban. Wanhar. Menjadi pertanyaan, mohon diingat teman-teman. Kenapa dua ibadah ini yang disebutkan, ditegaskan di surah ini? Kenapa salat dan kurban yang Allah tegaskan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak? Di antara penjelasan ulama, di antaranya Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, karena salat itu adalah ibadah fisik tertinggi di hadapan Allah. Jadi, ibadah fisik yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah rukuk berdiri, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana an-nahr, apa itu an-nahr? Menyembelih hewan kurban. Kalau salat adalah induknya, emaknya ibadah fisik. Kan ibadah itu ada ibadah itu macam-macam. Ada ibadah hati, tawakal, yakin akan rezeki Allah, husnudzon kepada Allah. Nah, itu namanya ibadah hati. Ada ibadah lisan. Apa itu ibadah lisan? Zikir kepada Allah, berlemah lembut kepada saudara, mengajak orang lain untuk ke masjid atau pengajian. Yang ketiga, ada ibadah fisik. Nah, puncak ibadah fisik itu jamaah terbatas adalah menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sementara an-nahr, menyembelih kurban, kata ulama, adalah ibadah harta yang paling tinggi di hadapan Allah. Dia lebih mulia daripada sedekah, dia lebih mulia daripada infak. Dan semua ibadah harta yang paling mulia di hadapan Allah adalah menyembelih hewan kurban, an-nahr. Tanggal berapa kita diperintahkan menyembelih? 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 yang disebut dengan ayyam tasyrik, dan di hari-hari ini haram hukumnya berpuasa. Tidak boleh berpuasa karena ini adalah hari berbahagia, Yaumun Nahr. Sebelum kita sampaikan pelajaran terakhir dengan Allah, sedikit tentang kurban. Ada pahala yang begitu besar Allah janjikan bagi yang berkurban. Satu, ibadah kurban itu min ahabbil a'mali ilallah, di antara amal ibadah yang paling disenangi, dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, inna min ma 'amila adamiyyun min 'amalin, tidaklah anak cucu Nabi Adam itu melakukan amal di hari an-nahr, di hari menyembelih, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Berarti salah satu ibadah yang amat sangat dicintai oleh Allah adalah berkurban. Yang kedua, apa pahala orang yang berkurban? Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan semua di antara kita tahun ini memberikan kurban terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaha latati yaumil qiyamah." Hewan yang kukurbankan di dunia, Ustaz, yang mana yang paling afdal Ustaz? Ini khilaf di kalangan ulama.
Dalam mazhab Maliki, hewan yang paling baik untuk dikurbankan adalah domba. Maka jangan kaget kalau ada ustaz mengatakan yang paling baik kalau mau berkurban adalah domba. Karena memang ternyata dalam mazhab Maliki dan sebagian Hanabilah mengatakan yang paling baik dalam berkurban adalah kambing. Kemudian setelah itu sapi. Kemudian setelah itu onta. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, dan ini yang banyak kemudian diambil dikuatkan di Indonesia, karena kebanyakan kita di Indonesia ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hewan ternak yang paling baik untuk dikurbankan yang pertama adalah onta, karena paling mahal, 40 juta sampai 50 juta tuh. Dan dahsyatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu kalau lagi sulit kehidupannya, dan ini yang kebanyakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering ada di dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan di rumah Nabi itu adalah kurma dan air, itu yang paling sering. Ustaz, bukankah Nabi suka daging kambing? Gitu, Rasulullah suka daging kambing. Tapi perlu kau ketahui bahwa Nabi itu makan daging kambing kalau dijamu oleh sahabatnya. Sementara di rumah Nabi yang paling sering adalah al-aswadan, kurma dan air. Itu yang paling sering di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sedang sulit kehidupannya, ekonomi Nabi sedang sulit, maka yang dikurbankan, disembelih Nabi cuma 1 ekor domba. Tapi diniatkan untuk dirinya, untuk keluarga besar. Allahumma ya Allah, ini adalah korbanku, hadhihi minni, dan wa an ahli, mewakili keluarga besar. Bahkan Nabi mengatakan ini juga sembelihanku mewakili umatku. Allahu Akbar. Kalau Nabi kesulitan, lagi sulit kehidupannya, yang disembelih cuma 1 ekor kambing. Tapi kalau Nabi lagi dilapangkan, Nabi senantiasa dilapangkan Allah. Kalau Nabi lagi Allah berikan banyak karunia harta, Nabi itu pernah berkorban 100 ekor unta. Allah. Kapan itu Ustaz? Waktu haji wada, haji terakhir Nabi itu berkorban dengan 100 ekor unta. 63 dari unta ini disembelih sendiri oleh Nabi, oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya disembelih oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, yang paling baik untuk dikurbankan adalah onta. Yang kedua adalah sapi, karena yang setelah onta yang paling mahal adalah sapi. Yang ketiga adalah domba. Sehingga kalau saya dengan teman-teman, yang manapun yang dipilih, senang kita berkorban dan memberikan korban terbaik kita, itu yang baik insyaAllah. Yang salah adalah memperdebatkan yang mana lebih baik, tapi kemudian lupa lalai berkorban di hari di mana Allah perintahkan kita berkorban. Ya, kita tambah sedikit lagi. Dalam hadis Nabi mengatakan, wa innaha lata'ti, hewan yang engkau kurbankan di dunia, engkau sembelih sebagai bentuk takwa kepada Allah, akan didatangkan kelak pada hari kiamat, utuh dengan fisiknya, biquruniha. Bahkan Nabi menyebut satu persatu anggota tubuh dari hewan ternak yang kita sembelih. Hewan kurban yang kau sembelih akan didatangkan Allah pada hari kiamat di hadapanmu dengan tanduknya yang sempurna, dan setiap tanduk itu hitungan pahala di sisi Allah. Apalagi wa adlafiha, hewan kurban yang kau kurbankan kelak akan didatangkan Allah sempurna dengan kuku-kukunya, dan itu juga terhitung pahala di sisi Allah. Kalau Nabi mengatakan bukan cuma itu, wa asyariha, hewan ternak yang kau sembelih tak satu pun bulunya yang rontok. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat, setiap bulu itu terhitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali-kali kalau mau berkorban, perhatikan bulu-bulu sapi. Ada yang bisa menghitung atau tidak? Allahu Akbar. Sejumlah bulu-bulu itu, dan tidak akan ada yang gugur. Ada kebaikan yang kau dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menegaskan, wa inna damah, pahala itu sudah tercatat di sisi Allah, sudah tertulis di sisi Allah sebelum darah hewan korban itu jatuh di tanah. Menunjukkan bahwa ia segera tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal jangan teman-teman yang perlu diperhatikan ketika kita berkorban. Satu, luruskan niat. Ada nasihat sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan, dulu di masa Nabi, orang-orang itu berkorban dengan 1 ekor kambing, 1 ekor domba, diniatkan untuk dirinya mewakili keluarganya. Lalu hari ini manusia berkorban yatabaha, hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, memperjelas, memperlihat status ekonomi di hadapan manusia. Waliyadzubillah. Maka ini nasihat dari kita, luruskan niat. Yang kedua, jangan Allah, berikan kurban yang terbaik.
Kalau memang Allah cukupkan rezekimu, beli kurban yang terbaik. Kenapa mesti harus mencari sapi yang murah, yang kurus, yang hampir tidak punya daging? Nabi SAW mengatakan ada 4 cacat tidak boleh dikurbankan hewan itu kalau 4 cacat ini ada. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-awra, ternak hewan kurban yang buta itu tidak boleh dikurbankan. Yang kedua, yang pincang ini juga tidak boleh dikurbankan. Yang ketiga, al-maridatu, hewan kurban yang sakit. Itu gede banget sapinya, dijual murah karena sakit. Oh ya udah, kalau itu saya pilih yang ini. Tidak boleh dengan sapi yang sakit itu tidak boleh dikorbankan. Yang keempat kata Nabi SAW, yang tidak boleh dikorbankan adalah kambing yang terlalu kurus, terlewat kurus sampai-sampai tidak punya daging. Ingat, kita tidak sedang bagi-bagi tulang, tapi ingin berbagi daging dengan kurban kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita kesempatan untuk memberikan kurban terbaik kita. Amin. Satu lagi sebelum terakhir, jemaah rahmatullah. Bagi siapapun yang sudah berniat untuk berkurban tahun ini, ingat salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah, sampai hewan kurban kita disembelih tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Apa hikmah sebutullah al-Isra? Sami'na wa ata'na. Yang pasti itu adalah sunnah Nabi SAW. Ustaz, kalau ada orang lupa akhirnya dia potong kukunya karena menjelang Idul, sehari 2 hari sebelum Idul Adha, padahal dia sudah berkurban, sudah mau berkurban, tapi potong rambut, potong kuku, apakah itu membatalkan kurbannya? Tidak sama sekali. Tetapi dia kehilangan menyempurnakan sunnah anjuran Nabi bagi orang yang berkurban. Sebagaimana firman Allah, orang yang berkurban dianjurkan memakan sebagian daging yang dia kurbankan, menunjukkan bahwa daging kurban itu memiliki keberkahannya tersendiri dibanding daging yang dibeli di pasar. Maka jangan lupa memakan sebagian daging kambing yang kita kurbankan. Terakhir jemaah rahmatullah, pelajaran ketiga dari surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad dan ini janji Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memusuhi agama Allah, siapapun yang memusuhi sunnah Nabi Muhammad, siapapun yang membenci syariat Nabi Muhammad, dan siapapun yang membenci Nabi Muhammad, bahwa mereka yang terputus, mereka yang akan dihancurkan, mereka yang akan dibinasakan Allah. Ada banyak kisah, ada banyak riwayat, ada banyak sejarah bagaimana tidak ada orang yang menyakiti Nabi Muhammad kecuali Allah segerakan azab, kehancuran, kebinasaan di dunia. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Yang mana lebih besar permusuhannya, Abu Lahab atau Abu Jahal? Halo? Abu Lahab atau Abu Jahal? Kalau dari sering besarnya, Abu Jahal tetap. Makanya Abu Jahal itu dia dijuluki sebagai apa? Fir'aunnya umat ini. Setiap umat yang Allah utus itu ada Fir'aun, dan Fir'aun yang umat Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Tapi ada tidak surah Abu Jahal? Enggak ada. Nama Abu Jahal sendiri disebut tidak ada dalam Quran. Tidak ada. Cuman perilakunya yang disebutkan dalam surah Al-Alaq. Dalam Quran surah فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Tapi cuma perhatikan Abu Lahab, ada apa dengan Abu Lahab? Abu Lahab ini jemaah termasuk disebutkan namanya di Quran, bahkan diturunkan satu surah khusus. Bukan cuma itu. Surah Al-Lahab itu turun, Abu Lahab masih sehat. Masih sehat juga. Tapi setelah turunnya surah ini, hidupnya menjadi kacau. Benar tidak? Oh tidak. Benar tidak. Itu sudah tidak pernah tenang setiap malam. Dan dimatikan Allah dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan dengan penyakit yang anaknya sendiri tidak mau mendekatnya. Bahkan ketika meninggal bapaknya cuma didorong pakai kayu lalu dilempari batu karena takut tertular virus penyakit yang menimpa bapaknya. Kalau Abu Jahal lebih parah, kan Abu Lahab besar. Abu Lahab itu karena dia yang paling pertama memusuhi Nabi terang-terangan dari semua orang kafir Quraisy.
Jadi yang paling pertama yang paling pertama memusuhi Nabi terang-terangan, nggak ada orang sebelumnya. Dia orang yang pertama. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, naik ke atas bukit Sofa, mengajak orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah, kepada la ilaha. Saat itu orang yang paling pertama menentang Nabi adalah Abu Lahab. Dan saat itulah kemudian Allah turunkan tabat yada abi lahabin wa tab. Janji Allah, inna syani'aka huwal abtar. Tidak ada orang yang menyakiti Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad kecuali dia yang akan terputus. Satu kisah terakhir sebelum kita tutup, jemaah rahmatullah. Ada satu orang kaya di Quraisy. Tidak ada orang Quraisy yang tidak mengenalnya. Hartanya itu, tanahnya, luas tanahnya itu dari Makkah sampai di Taif. Ada ibu yang pernah umrah ke Taif. Bayangkan, dari Makkah, dari perbatasan Makkah sampai Taif itu tanahnya orang ini. Salah satu orang Quraisy yang paling kuat syiarnya, paling fasih lisannya, bahkan dijuluki penyairnya Quraisy. Ada yang bisa menebak siapa orang ini? Al-Walid ibn al-Mughirah, bapak dari sahabat Nabi Khalid ibn al-Walid. Jadi kita juga nggak boleh ya bapaknya memusuhi, tapi anaknya Masya Allah sahabat Nabi pada awal yang terlurus. Abu Jahal, siapa yang tidak kenal Abu Jahal, Fir'aun yang mati. Tapi jangan lupa, anaknya Abu Jahal akhirnya taubat kepada Allah, taubat, dan termasuk sahabat yang menghabiskan umurnya di medan perang. Siapa itu? Ikrimah bin Abu Jahal, salah satu komandan perang dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ini panjang ceritanya teman-teman. Kembali, siapa tadi orang Quraisy yang kaya raya? Al-Walid ibn al-Mughirah, paling didengar ucapannya di tengah-tengah Quraisy. Bahkan sebagian orang-orang Quraisy itu, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, waqalu laula nuzzila al-Quran. Beberapa orang Quraisy itu mereka berkata, seandainya Quran bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, seandainya Quran diturunkan kepada orang kaya, kami ikut. Jadi ada orang, kalau orang kaya yang menyeru, dia ikut. Seperti ucapan orang Quraisy, seandainya Quran itu diturunkan kepada orang kaya, orang yang paling kaya di Mekah dan orang yang paling kaya di Taif, kami ikut. Siapa yang mereka maksud? Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang kedua adalah Urwah ibn Zubair. Dari dua orang yang diharapkan menjadi nabi selain Nabi Muhammad, dan kalau itu yang jadi nabi, mereka akan ikut. Satunya masuk Islam, yaitu Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Mas'ud jadi Taif. Sementara Al-Walid ibn al-Mughirah dihinakan Allah sehina-hinanya karena itu pilihan dia. Gimana ceritanya? Singkat. Al-Walid ibn al-Walid adalah orang yang paling fasih lisannya, orang yang paling kuat sastranya di tengah Quraisy. Suatu saat dia diminta oleh pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal, untuk mengecek itu Quran yang dibaca Muhammad beneran itu mukjizat, beneran itu dari Tuhan, atau jangan-jangan buatan Muhammad, dan bagaimana caranya kita bisa menolak, menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Datanglah Al-Walid ibn al-Mughirah, lalu dia dengarkan Quran yang dibaca Nabi Muhammad. Saat itu pula dia tahu, dia yakin ini bukan syair, dia ini adalah sastrawan terbaik Quraisy. Tapi yang diucapkan Nabi ini bukan syair. Awalnya begitu indah, ujungnya begitu dalam. Pulang kepada Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy, ditanya, bagaimana pendapatmu Muhammad? Apakah betul itu wahyu? Sempat dia katakan, perkataannya memang sangat indah. Lalu dikatakan Abu Jahal, kan itu juga sudah tersihir dengan Muhammad. Enggak. Salah satu cara untuk membungkam dakwah Nabi Muhammad adalah kalau kita katakan Muhammad gila, nggak mungkin, tidak ada orang yang percaya. Kalau kita katakan Muhammad pendusta, tidak mungkin. Satu-satunya alasan untuk membungkam dakwah Muhammad adalah mengatakan dia penyihir. Karena tidak ada yang mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, Quran yang dibaca Nabi, kecuali dia tersihir. Maka dialah pemilik ide mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir. Siapa itu? Al-Walid, sangat dihormati, kaya raya, bangsawan, paling kuat sastranya. Tapi setelah dia memberikan ide membungkam dakwah Nabi, ingat dari Allah, inna syani'aka, dia yang dihinakan Allah sehina-hinanya. Kok bisa tiba-tiba Allah turunkan surah Al-Qalam, ya?
Lalu kemudian kata Nabi, jangan ikuti orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, sombong, pendusta, sampai utullim ba'da dzalik. Semua 9 sifat ini ada dalam diri Al-Walid bin Mughirah. Cuma satu sifat yang dia tidak paham dengan baik. Apa itu? Utullim ba'da dzalika zani. Orang ini tidak jelas asal usulnya, nasab keturunannya tidak jelas. Cuma ini yang dia pembohong, pendusta, bersumpah atas nama Allah, itu memang ada dalam dirinya. Tapi satu, tidak jelas keturunannya, ini tidak dia pahami dengan baik. Maka dia datangi ibunya, dia ambil pedangnya. Ibu, kalau tidak bicara dengan jujur, pedang ini akan menebasmu. Apa maksudnya kalau saya ini keturunan saya tidak jelas? Barulah kemudian ibunya mengatakan, nah, bapakmu itu mandul. Al-Mughirah itu kaya raya, punya banyak harta, tapi mandul. Terus karena dia tidak ingin, dia tidak punya keturunan yang memiliki yang melanjutkan usaha dan hartanya, mewarisi hartanya, maka dia perintahkan pengembala kambingnya berzina dengan ibu, maka lahirlah engkau. Seandainya dia tidak memusuhi Nabi, tidak dibongkar, tapi karena dia memusuhi Nabi, maka dia dihinakan Allah sehingga semenjak itu tidak pernah keluar rumah, malu kalau dia sudah ketahuan nasab keturunannya seperti itu. Inna syani'aka huwal abtar. Dan tidak ada yang memusuhi Nabi sampai hari kiamat kecuali Allah akan segerakan kehancuran kepada mereka. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat yang mana rahmat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan Allah mensyukuri nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Semoga surah ini telah memberikan kita nasihat terbaik yang Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ingat, nikmat Allah begitu banyak dan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan agungkan yang lain. Ada orang atasannya itu dia agung-agungkan lebih besar daripada mengagungkan Tuhannya. Dua dari Allah. Ada dua ibadah yang Allah perintahkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah apa? Menegakkan sholat. Yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, tidak ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad, membenci Rasulullah SAW, kecuali Allah akan segerakan kehancuran, kebinasaan kepada mereka. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menganjurkan jemaah untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan tempat ini agar kita mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.